Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan rekap cerita Donghua berjudul Carpenter Assassin episode kedua. Biarpun video pertamanya cuma sekitar 4 ribuan aja yang nonton, Mimin tetap gas ke episode kedua karena banyak yang bilang lanjut ya guys. Ya semoga aja episode keduanya kali ini bisa meledak. Cuaks! Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist dari Donghua ini juga udah tersedia buat kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal dimulai dari Shen Wen yang bingung sebenarnya apa rahasia yang ada di dalam jimat binatang di tangannya, sampai-sampai pihak kerajaan juga mencari keberadaan jimat ini. Terlebih lagi, apakah jejak ayahnya yang menghilang ada hubungannya dengan pihak pengawal kerajaan? Tiba-tiba saja alarm bahaya di rumah Shen Wen berbunyi yang menandakan ada seseorang yang sedang mengawasi pergerakannya. Dia juga sadar pasti orang tersebut berasal dari pengawal kerajaan istana. Sementara itu di kantor pengawal kerajaan, Mu Shiqing didatangi oleh salah seorang pengawal bernama Paman Fu yang hendak menyampaikan sebuah informasi. Informasi yang Paman Fu sampaikan adalah perihal pria bertopeng yang kemarin mati, ternyata penyebabnya karena meminum sebuah racun. Dari beberapa kuli yang sudah ditangkap, Paman Fu juga tidak bisa menemukan informasi perihal keberadaan jimat binatang 6 arah. Meskipun belum mendapatkan hasil, Paman Fu juga masih menempatkan beberapa orang untuk mengawasi beberapa tempat yang dia curigai. Salah satu tempatnya adalah tempat dagang dari seorang raja bernama De. Namun karena cukup berhati-hati, Paman Fu juga tidak bisa bertindak gegabah untuk melakukan sebuah penyergapan di mana situasi kota akhir-akhir ini sedang tegang. Jika nanti gegabah, bisa saja akan merusak citra dari ayah Mu Shiqing yang bernama Mu Qianxi. 背着的几个脚夫也没闪出东西。本来还想放长线钓大鱼。我们根据之前的消息，还是盯紧了几个地，那边局势紧张，太过乱来。 Tidak lupa, Paman Fu juga menanyakan kalau pejabat wilayah sudah mengundang seseorang untuk menanyakan tentang Shen Wen dan apakah saat ini Mu Shiqing mencurigai Shen Wen atau tidak. Sontak undangan pejabat wilayah ini membuat Mu Shiqing kaget karena ternyata Shen Wen begitu populer di wilayah Qinan ini. Paman Fu menjelaskan kalau pejabat wilayah senang sekali merekrut seorang pengrajin dan Shen Wen adalah salah satu pengrajin jenius yang selalu direkomendasikan oleh pejabat wilayah Qinan sendiri. Setelah kejadian tabrakan Mu Shiqing dan Shen Wen, Paman Fu juga mengutus orang untuk mencari informasi dan menemukan fakta bahwa benar adanya kalau Shen Wen hanya kebetulan lewat di dalam gang karena membelikan bosnya sebuah kue. Namun tetap saja Mu Shiqing masih mencurigai Bang MC karena menurutnya Shen Wen terlalu tenang dan seperti sudah tahu kalau dia akan diperiksa oleh pengawal kerajaan. Setiap reaksinya juga terlihat panik, namun dia juga tidak gegabah. Waduh, tidak kalah tenang juga nih Mu Shiqing guys. 这知府说不得还能往上走，那审问之后，我也派人查了。就好像知道有人会查他一样，每个反应都恰到好处。你这有点想得太多了。 Mungkin kau hanya sedang banyak pikiran saja, ucap Paman Fu kepada Mu Shiqing. Dia juga mengatakan kalau memang Shen Wen mengambil jimat binatang 6 arah, kenapa dia harus repot-repot untuk bertabrakan dan tidak langsung kabur saja. Meskipun begitu, tetap saja Mu Shiqing merasa kalau ada yang tidak beres dari Bang MC kita guys. 继续盯着他，我感觉这个人不太对劲。好，我去安排一下。
Singkat cerita, di toko kerajinan Shinseng ada seorang wanita yang datang untuk menanyakan keberadaan Senwen. Sontak hal ini membuat Shinseng kaget karena dia kira wanita ini datang untuk membeli kerajinan yang ada di tokonya. Ditambah lagi, Shinseng ini memang sangat posesif kepada setiap orang yang menanyakan keberadaan dari Senwen. 你谁呀、哪来的？找他干什么？你别看他长得人模狗样的，其实这人不咋不是。刚刚有人喊我吗？ Tiba-tiba saja Senwen langsung keluar dari ruangannya dan langsung menanyakan apakah ada orang yang mencariku. Tidak ada, lanjutkan saja pekerjaanmu, ucap Shinseng dengan wajah ketusnya. Bang MC sedikit kecewa karena menurutnya hari ini juga tidak banyak pekerjaan yang bisa dia kerjakan di dalam toko. Halo tuan muda, aku yang memanggilmu, ucap si nona berbaju merah sembari memberitahu kalau alat musik nona besar keluarganya sedang rusak, jadi membutuhkan perbaikan dari tuan Senwen. Senwen pun terlihat cukup senang karena hari ini dia bisa mengerjakan sesuatu, yaitu memperbaiki sebuah alat musik. Namun karena masih penasaran, Senwen pun menanyakan siapakah nona besar yang dimaksud oleh nona baju merah itu. Saat nona berbaju merah menyebutkan nama Luo Qingning, sontak hal ini membuat Xiao Tao kaget karena yang dia tahu kalau Luo Qingning adalah wanita tercantik di wilayah Chinan. Begitu pula dengan Senwen yang langsung menanyakan apakah Luo Qingning yang dimaksud si nona adalah wanita yang tinggal di gedung Qingyu di selatan kota. 对了，你家姑娘是不是那个齐南府第一美人吗？洛清宁，是城南秋月楼那里吗？你很清楚啊。管家。 Senwen yang mengetahui kalau Luo Qingning adalah wanita cantik sontak membuat Shinseng kaget dan seperti merasa cemburu. Nona baju merah juga memberikan info kalau alat musik yang diperbaiki adalah alat musik kesayangan dari nona Luo Qingning. Jadi jika selesai diperbaiki pasti akan mendapat bayaran sebanyak 5 tael. Bayaran ini sontak membuat Senwen kaget karena uang sebanyak itu bisa dia gunakan untuk makan sehari-hari. Karena tidak ingin Senwen pergi, tiba-tiba saja Shinseng akan memberikan bonus sebanyak 12 tael bagi setiap karyawan yang bekerja di waktu penuh. Dan bagi karyawan yang izin keluar tidak akan mendapatkan bonus tersebut. Hal tersebut pun sempat membuat Senwen bingung, namun setelah si nona baju merah memberitahu kalau alat musik Luo Qingning dibuat oleh keluarga Wang, Senwen pun tanpa ragu langsung meminta izin untuk pergi kepada Shinseng. Diketahui kalau keluarga Wang adalah master agung pembuat alat musik. 请假的人没有。此琴是出自钱塘汪氏之手，这可是酌情大事。哎，掌柜，容小的告个假。赶紧滚！ Kepergian Senwen membuat Xiao Tao berbicara kalau bos Shinseng tidak perlu khawatir karena lagi pula Senwen hanya pergi untuk memperbaiki alat musik saja. Ternyata kepergian Senwen bersama nona baju merah sedang diawasi oleh Mu Siqing. Beberapa saat kemudian, ketika sampai di halaman depan kediaman Luo Qingning, ternyata Senwen ini cukup populer di hadapan para wanita di tempat ini. Bersamaan dengan itu pula, nona baju merah meminta Senwen untuk menunggu sebentar karena sekarang dia akan memberitahu nona Luo Qingning terlebih dahulu. Pada saat sedang menunggu kabar, Senwen didatangi oleh seorang pria bernama Wu Zhong yang sedari awal memang sudah tidak menyukai keberadaannya. Ternyata Wu Zhong ini merasa iri dan dengki karena Senwen adalah seorang pengrajin jenius yang tidak mau belajar buku-buku kebijakan dan sibuk dengan keterampilan pengrajin saja. Apa yang kamu maksud? Pada saat ini Kaisar sangat menyukai sebuah keterampilan pengrajin, ucap Senwen yang merasa heran dengan perilaku Wu Zhong. Di pengadilan kekaisaran sedang banyak pejabat jahat yang berkuasa, jadi mereka sangat menyukai keterampilan kayu, ucap Wu Zhong yang kembali menghina Senwen. Ditambah lagi ada seorang rekan dari Wu Zhong berkata bahwa sastrawan jenius seperti apa yang masih membawa kotak kayu besar pada saat datang ke tempat ini. 容奴儿去禀告一声小姐。哟，这不是沈志之吗？ 当今万岁可是推崇这技巧之道的。朝堂之中，奸臣当道。吃的地方还背着这么大一个箱子。 Meskipun mendapat cemooh dari para lelaki, namun para wanita masih saja mengagumi ketampanan dari Bang MC kita ini nih guys. Lo ganteng, masalah lo selesai.
Wujong pun kembali tidak senang dengan mengatakan jika wajah tampan tidak akan memberi kalian makan. Karena ini adalah kediaman gedung Ciyu dan tidak bisa sembarang orang untuk masuk ke sini, Wujong meragukan kredibilitas Shen Wen yang hanyalah orang miskin tapi kok berani datang ke tempat ini. Perkataan miskin dari Wujong sontak membuat Bang MC sadar mungkin saja yang dimaksud oleh Wujong adalah sebuah uang. Dia pun langsung menunjukkan uang yang dia punya yang totalnya bisa dibilang sangat sedikit. Sontak hal ini membuat Wujong dan kedua rekannya tertawa terbahak-bahak karena kok bisa-bisanya pria yang hanya memiliki uang segini berani datang untuk masuk ke gedung Qingyu. Namun tetap saja bagi para wanita, meskipun Shen Wen tidak memiliki uang, mereka juga akan meladeni Shen Wen jika dia ingin berbincang-bincang serta bertukar pikiran tentang keterampilan pengrajin. 可怜身上无分文。沈公子若是不嫌弃，人家也想和沈公子交流交流。 Beberapa saat kemudian, Nona baju merah sudah datang dan langsung meminta Shen Wen untuk ikut bersama naik ke atas. Namun lagi dan lagi Wujong meminta untuk tidak membawa Shen Wen naik ke atas karena dia merasa kalau Shen Wen sama sekali tidak pantas. Wujong juga menyebutkan kalau dia tahu Shen Wen adalah karyawan di tempat Xinseng, di mana Xinseng sendiri masih ada hubungan keluarga dengannya. Sontak hal ini membuat Shen Wen bingung karena kok bisa-bisanya bos Xinseng punya keluarga seperti Wujong. Wujong kembali mengancam akan meminta Xinseng untuk memecat Shen Wen karena berani-beraninya datang ke tempat ini. Menurut Shen Wen, dia juga sebenarnya tidak ingin pergi ke tempat ini, namun karena ada undangan dari Nona Luo Qingning, jadi mau tidak mau dia harus datang. 沈公子，请随我上去吧。哎，他就是我家食生铺里的一个帮工。倒也不是想来，就是洛姑娘有事找什么。哪个洛姑娘？洛清宁。 Sontak hal ini kembali membuat Wujong tidak percaya karena menurutnya tidak sembarangan orang dapat bertemu dengan Luo Qingning. Bahkan mereka saja perlu membayar cukup mahal demi bisa menyaksikan Qingning ketika memainkan alat musik. Di saat masih ribut-ribut karena Wujong si provokator, tiba-tiba saja dari atas gedung paling atas, Luo Qingning memanggil Shen Wen untuk segera memperbaiki alat musiknya. 议政。沈公子，别让我家姑娘久等了。 Hal ini pun sontak membuat Nona baju merah langsung menarik Shen Wen guna naik ke atas gedung paling atas. Momen ini membuat Wujong dan beberapa rekannya merasa tidak senang karena kok bisa-bisanya cecunguk seperti Shen Wen masuk ke dalam kamar Luo Qingning guna memperbaiki alat musik. Wujong sendiri berniat memberikan pelajaran kepada Shen Wen jika nanti urusannya dengan Luo Qingning sudah selesai. 哎，不是，这花儿免不了要教训教训这木槿秀。 Sementara itu, pergerakan Shen Wen menuju kamar Luo Qingning masih terus dipantau oleh musicing dari gedung sebelah. Di saat yang bersamaan, Shen Wen juga masuk ke dalam kamar Luo Qingning dan dia juga langsung menanyakan di manakah alat musik yang ingin diperbaiki. Tidak perlu terburu-buru, silahkan minum teh dulu, ucap Luo Qingning sambil gogoleran di atas kasur. Namun terlihat Shen Wen langsung meletakkan tehnya ketika melihat alat musik yang ada di hadapan Luo Qingning. Apakah Tuan Shen Wen ini hanya tertarik kepada benda mati saja dan kenapa tidak tertarik berbicara sepatah dua patah kata denganku, ucap Luo Qingning dengan lemah gemulai. 请问要修的琴在哪儿？程胖，多谢。要修的琴是这把琴吗？ 沈公子眼里只有这些死物。 但沈某今日确实只为修琴而来。 Luo Qingning sendiri paham kalau keterampilan Shen Wen sebagai pengrajin cukup terkenal di dalam kota, namun dia juga menanyakan apakah Shen Wen mengerti tentang alunan ritme musik. Sambil tertawa, Shen Wen menjawab kalau dia hanya mengerti sedikit saja, namun untuk memperbaiki alat musik tentu saja itu adalah keahliannya. Tuan muda Shen ini begitu menyukai beberapa barang, namun terlalu bersemangat berburu bisa menyebabkan kehilangan akal sehat, ucap Luo Qingning kepada Shen Wen. Sontak hal ini membuat Shen Wen bingung apa yang sebenarnya dimaksud oleh Luo Qingning. Luo Qingning sendiri mendengar kabar kalau kemarin Shen Wen sempat terlibat urusan dengan pengawal kerajaan serta menanyakan apakah penyebabnya.
Oh iya, kemarin aku mendapat interogasi terhadap sesuatu kasus. Karena aku kebetulan lewat, jadi pengawal kerajaan menanyakan beberapa hal kepadaku, ucap Shen Wen sembari menanyakan alat musik kepada Luo Qingning. 听闻沈公子昨日被锦衣，不知为何。好像是查案什么的。对了，琴是这个琴吗？ Mungkinkah karena Tuan Shen sudah mengambil sesuatu benda yang tidak seharusnya diambil, ucap Luo Qingning. Hah? Benda apa? Ucap Shen Wen sembari melihat-lihat alat musik piano yang hendak dia betulkan. Tuan Shen jangan pura-pura bodoh ya, ucap Luo Qingning lagi. Namun terlihat Shen Wen tetap saja mengabaikan perkataan Luo Qingning sembari berniat menyentuh piano yang hendak dia betulkan. Namun tiba-tiba saja Luo Qingning memukul tangan Shen Wen karena dia merasa sangat kesal sedari tadi Shen Wen terus saja mengalihkan pembicaraan. 琴，我是让你来说琴的吗？啊？什么琴不琴的，根本不重要。 Langsung to the point, Luo Qingning meminta jimat binatang yang sudah diambil oleh Shen Wen sebelumnya. Dia juga menjelaskan kalau beberapa hari yang lalu sudah mengirim orang untuk saling bekerja sama guna membawa jimat binatang tersebut. Namun pada hari itu juga orang-orangnya tidak membawakan hasil. Dan apakah hanya kebetulan semata di dalam gang hanya Shen Wen lah menjadi satu-satunya orang yang melintas? 符交出来！孙尼受符？昨日旧街那边，我安排了好，别以为骗过了锦衣卫。 Jangan kira kau bisa menipu pengawal kerajaan, kau juga bisa menipuku, ucap Luo Qingning dengan nada kesal. Loh, jalanan itu bukan jalan bapakmu, aku juga sehari-hari memang selalu lewat situ, ucap Shen Wen yang sontak membuat Luo Qingning kesal dan melakukan sebuah serangan. Dengan refleks Shen Wen menggunakan alat pengrajinnya untuk menghalau serangan tersebut. Serangannya yang ditahan membuat Luo Qingning semakin yakin kalau Shen Wen bukanlah pengrajin biasa. Jika kau ingin sesuatu, maka bicaralah baik-baik dan jangan menggunakan cara kekerasan, ucap Bang MC kepada Luo Qingning. Aku sedari tadi sudah berbicara baik-baik, namun kau selalu saja mengubah topik pembicaraan, jadi mau tidak mau harus bertindak kasar, ucap Luo Qingning. Shen Wen yang berusaha kabur keluar mendapati kalau pintu kamar sudah dikunci oleh Luo Qingning dan Luo Qingning memberi peringatan di mana Shen Wen sudah tahu kalau dia menginginkan jimat binatang tersebut. Jadi hari ini hanya ada dua pilihan saja untuk Shen Wen, yaitu bekerja sama atau mati. Banyak orang yang akan menuju ke sini, jika aku kenapa-napa, kau pasti akan dijadikan tersangka, ucap Shen Wen. Jika orang-orang menuju ke sini, aku akan lari, tapi nyawamu sendiri tetap akan hilang, ucap Luo Qingning. Akan tetapi jika Shen Wen bersedia menyerahkan jimat binatang, mereka bisa bekerja sama membuka rahasia di dalam jimat tersebut. Sambil memegang tangan Luo Qingning, Shen Wen berkata, tidak peduli aku mengambil atau tidak jimat tersebut, kau pasti tetap akan membunuhku, bukan? Jika memang demikian, mana ada aku mengambil jimat tersebut, ucap Shen Wen dengan nada ngeselin. 做什么天下第一将士？也就是说，无论我拿没拿这，竟然这样，我确实没拿呀。 Sontak hal ini membuat Luo Qingning marah karena sedari tadi dia berusaha untuk bersikap lemah lembut kepada Shen Wen. Dengan kemampuan bela dirinya, Luo Qingning langsung melakukan beberapa serangan termasuk serangan menggunakan kekuatan piano yang ada di dalam kamar. Pada saat baku hantam di antara mereka berdua sedang sengit, bayangan Shen Wen yang sedang mempiting Luo Qingning terlihat dari arah luar. Wujong yang melihat tentu saja sangat kaget serta tidak menyangka kalau Shen Wen dan Luo Qingning bercipokan. Waduh, memang sih bayangannya kelihatan kayak cipokan ya guys. Dari arah luar, Musicing yang memantau situasi kelihatan sangat gelisah karena sampai saat ini Shen Wen belum juga keluar.
性吗？这圣女怎么还…… Dengan kepintarannya, Shen Wen berpura-pura terkena serangan dari Luo Qingning karena tahu pasti akan ada orang yang datang di mana sedari awal dia memang sudah diikuti oleh pengawal kerajaan. Tanpa kotak andalanmu ini, kau hanyalah praktisi rendahan biasa, ucap Luo Qingning sembari menggerepek dan memaksa Shen Wen untuk menyerahkan jimat binatang. Yap, benar saja, orang yang Shen Wen maksud pasti membuntutinya adalah Mu Shiqing yang tiba-tiba saja mendobrak pintu kamar Luo Qingning. Mu Shiqing yang melihat adegan antara Shen Wen dan Luo Qingning lantas mengira bahwa mereka berdua sedang bermain kuda-kudaan. 将兽符交出来，免受皮肉之苦。你干什么？宗亲，宗亲救命啊！ Shen Wen pun langsung berteriak minta tolong kepada Mu Shiqing agar dia bisa terlepas dari Luo Qingling. Di saat yang sama pula, dengan berbisik Luo Qingling meminta Shen Wen untuk menyerahkan jimat binatang karena bisa saja pihak kerajaan akan memenjarakan Shen Wen jika benar jimat tersebut ada di tangannya. Namun tentu saja Shen Wen menolak hal tersebut serta meminta lagi bantuan kepada Mu Shiqing untuk membawanya pergi. Siapa yang menyangka dengan tipu daya muslihatnya, Luo Qingling menjelaskan kalau Shen Wen lah yang sudah berbuat mesum kepadanya, padahal dia mengundang Shen Wen kemari hanya untuk membetulkan alat musik. 奴家请这沈公子来休憩，奴家陪他寻欢作乐，不办事的欺负人，自然是世俗。 Sontak hal ini membuat Shen Wen berkata kalau Luo Qingling pandai sekali mengarang cerita. Kalau begitu kenapa tidak menjadi penulis dongeng saja? Sementara itu, karena tidak ingin Mu Shiqing ikut campur lebih jauh, Luo Qingling berkata bahwa masalah ini adalah tanggung jawab tempat ini dan dia akan segera melaporkannya kepada pejabat setempat. Tidak perlu repot-repot, ucap Mu Shiqing sembari memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Shen Wen dan juga Luo Qingling. 这么能编，怎么不去出书啊？ 这是衙门的事，别不劳这位锦衣。 不用这么麻烦，我带你们过去。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya. Mohon maaf, Mimin ada beberapa kali salah nyebutin nama ya guys, yang seharusnya Luo Qingning malah jadi Luo Qingling. Ya udah, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys. See you di episode ketiga guys. See you.